Iya, dia Kristus itu, Bang. itu apa menurut abang? Ya Kristus itu ya hamba yang menderita, ya Mesias Ya, itu. hamba bukan Tuhan kan? Ini di dalam tradisi Yahudi, Bang. Iya, memang harus Yahudi kan menanti Mesias. Iya, karena Tunggu, dia Bang. yang punya konsep Mesias itu dari Yahudi, bukan dari Kristen. Memang dari Yahudi, Bang. Jangan lupa Berarti Yesus Yahudi. ketika berbicara mengenai Kristus, berarti dia manusia kan? Iya. Kenapa jadi Tuhan di Kristen? Nah, ini kan abang perlu dijelaskan. Silakan. Jadi begini, Bang. Nubuatan tentang Yesus itu sudah muncul ribuan tahun sebelumnya, Bang. Di mana itu munculnya? Nubuatan banyak sekali, Bang. Di Musa pun mana? sendiri bernubuat tentang Mesias yang akan datang. Iya, Mesias Yesaya, yang, Bang. Mesias yang akan datang manusia atau Tuhan? Mesias yang datang, ya Mesias itu berupa manusia. Manusia yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Itu kata Paulus. Bukan, Bang. Itu Lalu kata hasil dari siapa? begini, Bang. Ini kenapa orang Kristen meyakini bahwa Ya, semua orang tulisan Kristen, Paulus, orang Kristen yang saya minta Yesusnya. Dengar dulu, Bang. Orang Kristen meyakini bahwa surat-surat dari Paulus itu semua hasil pengilhaman dari Roh Kudus. Oh, enggak. Oh, berarti Anda bohong. keliru. Kali ini Anda bohong. Kali ini Anda Anda keliru, Bang. Baca yuk Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Kena Anda di sini. Apa itu? Anda pendeta kan? Kok nanya saya? Oke, saya baca ya. Nah, gitulah. Silakan Anda baca Galatia 1. Galatia 1 nomor ayat 1, berapa? nomor 11, nomor 12. Ayat 1 nomor 1, 11, nomor 1, 12. nomor 11 dan 12. 3 data di situ. batu bagaimana? Ayat 1, ayat 11. Ayat 11. Bentar, saya buka Alkitab dulu ya. Oke, Bang. Nah, saya baca ya, ayat 1 ya. Dari Paulus, seorang rasul, bukan dari manusia, bukan pula oleh seorang manusia. Ini maksudnya menceritakan bahwa Paulus jadi rasul bukan dari manusia, ya, melainkan oleh Yesus Kristus, Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Lalu penegasannya di nomor 11. Oke. Sebab aku Ditegaskan menegaskan kembali kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang ku beritakan, Paulus maksudnya yang Paulus beritakan, bukan Injil menurut manusia. Oke? Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Oke? Juga bukan diajarkan kepadaku oleh manusia. Oke, tetapi aku menerimanya dari penyataan Yesus Kristus. Lalu salahnya di mana? Roh Kudus atau Yesus Kristus? Yesus Kristus. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus. Yesus Kristus, Roh Kudus juga sendiri, Bang. Di mana dalilnya? Yang mana? Yesus adalah Roh Kudus. Bang, Yesus itu begini. Bang, Yesus ini kan begini. Ketika dia datang ke dalam dunia, Bang, dengar ya. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia dalam rupa manusia. Tapi abang jangan lupa bahwa natur sebagai Allah menempel di dalam hidupnya. Kata siapa? Loh, makanya firman jadi Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah kata siapa, Pak? kata Ini kan Yohanes. tadi Anda Kata mengatakan Yohanes. Paulus menerima Injil dari Roh Kudus. Ternyata menurut dia terima dari Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Abang lari dari ini, Bang. Dari Kok konteks Anda yang ini. lari? Anda mengatakan Bang, tadi saya dia menerima dari Roh Kudus. Bang, saya baca Anda ulang. mengatakan Saya baca ulang, Paulus Bang. menerima dari Roh Kudus. Tapi Bukan menerima dari Kudus, menerima dari Yesus. Anda mengatakan dari ditulis- Roh Kudus tadi. Bukan. Dengar dulu, Bang. Justru Abang cuma karena tanya. itu saya minta Anda menunjukkan Galatia 1 supaya Anda buktikan bahwa Paulus itu bukan dari Roh Kudus, tetapi Tunggu, dari Bang. Yesus Kristus. Sebab aku menegaskan, saya baca ulang ya. Sebab Ya. aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang Kita sudah deal kuberitakan di situ. itu Dari bukan Yesus. dari manusia, toh? Dari Yesus. Karena aku ya juga pertanyaan bukan saya, dari, Pak. Tetapi Pertanyaan saya. menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi,
Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Yang datang setelah Yesus pergi siapa, Pak? Menurut Yesus, roh kebenaran kan? Ya. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus, Roh Kudus. Ya, iya yang datang kepada Paulus begini, Bang. Woi, Bang, coba dengar dulu. Paulus itu tidak pernah bertemu dengan Yesus. Satu. Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Saya tepuk tangan untuk secara itu. manusia, secara manusia. Lah, memang Yesus ini pernah, bukan secara manusia. Dengar dulu, Bang. Secara manusia, Yesus pernah berubah menjadi bukan manusia. Dengar dulu, Bang. Paulus itu secara manusia tidak pernah bertemu. Nanti Yesus sudah mati, sudah ke surga sana, baru dia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Bukannya Yesus itu dalam bentuk Roh Kudus. Yang datang itu bukan diriku, tetapi roh kebenaran. Iya, berbicara roh kebenaran itu, Bang, sudah merangkap bahwa dia itu adalah Roh Kudus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Roh Kudus? Abang dalil. kan selalu tanya di mana dalilnya. Ya harus. Kalau agama kita itu, Pak, merubah berdasar dalil. Pak. Kalimat itu, Bang, sudah mengikat dari pertanyaan Abang. Agama kita itu harus berdalil, Pak. Ini namanya kitab Bible. Tunggu, Bang, saya terangkan dulu yang Abang punya maksud tadi. Bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus ketika Yesus sudah ke surga. Loh, yang datang setelah aku bukan aku. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, terus? Berarti yang datang bukan aku, tapi siapa? Roh Kudus. Ya, aku enggak itu. Aku enggak. Aku enggak. Abang ini baca. Ini Roh Kudus sama enggak dengan Yesus? Ya, bagaimana? Roh Kudus dengan Yesus sama enggak? Nah, kita kalau mau berbicara Roh Kudus dengan Yesus, Yesus dengan Bapa, itu kita mau masuk ke konsep Tritunggal. Saya tidak mau masuk di situ, Bang. Saya tidak mau masuk di situ, Bang, karena kita sudah mau berbicara Tritunggal ini. Teman-teman. Nah, kalau Abang mau tanya Roh Kudus, Yesus itu sebenarnya Roh Kudus, karena Yesus begini. Dalilnya, Yesus berjanji kepada murid-muridnya, jangan dulu pergi kemana-mana. Maksudnya tunggu di Yerusalem, ya. Karena saya akan ke rumah Bapakku dan akan saya kirimkan, ya, Roh Kudus untuk menjadi pendampingmu. Itu kata Yesus. Jadi aku Abang akan mengirim atau mengirim penghibur lain. Ya, Yohanes bisa saja dia 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi yang datang setelah aku adalah orang lain. Orang lain yang dikatakan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Berarti yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, penghibur lain, bukan Yesus. Sedangkan Paulus mengaku menerima Injil dari Yesus. di mana itu, Bang? Dalilnya dari mana itu? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Berapa? Yohanes 16 nomor 7 7. sampai nomor 15. Sampai 15. Oh, panjang ini ya, satu. Oh iya dong. Ini. Jadi, Bang, begini, Bang. Abang punya cara menelaah Alkitab ini apa namanya, Bang? Itu Abang menggunakan lebih banyak ke arah logikanya, Bang. Oh iya, harus. Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Karena firman Tuhan ini, Bang, ketika Abang pahami dengan logika, maka Abang akan kehilangan akal. Nah, gitu. Jadi, iya. Abang tidak bisa. Justru Bang, saya melihat Abang dari tidak tadi bisa Anda mendapatkan kehilangan semua. akal. Bang, begini, Bang. Semua rahasia Allah, Abang tidak akan dapat dengan logika. Bang. Jadi Abang buat tidak akan apa? dapat. Jadi yang membedakan kita dengan makhluk lain itu apa? Jadi begini, Bang. Orang yang sesungguhnya bisa memahami tentang Allah sesungguhnya, dia harus mengalami Yesus dulu dalam hidupnya. Oh, hati-hati. Itu, karena Bang. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu peringatan Yesus. Oleh karena itu kami bahwa hati-hati. satu saat nanti akan datang penyesat-penyesat. Namun Yesus tidak mengatasnamakan- mau mengatakan penyesat itu siapa. Penyesat Yesus itu hanya bergelar mau apa? mengatakan, memberi Penyesatnya penguatan bergelar kepada apa, Pak? Penyesatnya murid-muridnya bergelar apa? bahwa kalian itu waspada. Ya, bahwa penyesatnya akan itu datang bergelar penyesat. apa?
Penyesat itu tidak perlu mencari gelarnya siapa, Bang. Loh, Yang intinya inilah Anda penyesat. kehilangan akal. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Gelar apa? Gelar iblis. Kehilangan akal. Penyesatnya bergelar iblis, Bang. Bergelar Kristus. Aduh, ini dari mana itu kau punya argumen Matius itu? 24 nomor 4 nomor 5. Sabar, Bang. Baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. nomor. Ini kita ngajarin Aduh, pendeta ini bahaya ini. Iya dong. Makanya 24-nya. Ini kamu menggunakan ini gaya bebas ini namanya menafsir. Oh, tidak bisa. Saya berdalil. Anda cuma berdalih. Beda itu. Aduh, jawab Silakan. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu penyesat. Ini peringatan Yesus. Yes. Sebab, dengar dulu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Maksudnya Yesus palsu maksudnya. Pintar. Ada banyak orang dengan memakai namaku. Berarti ada Yesus palsu dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti siapa itu? Yesus sedang menyindir. Dengar dulu, Bang. Yesus ini sedang menyindir kepada orang-orang Yahudi, Bang, yang anti kepada Yesus. Berarti, jadi kalau abang mengatakan penyesat itu namanya Yesus, abang itu namanya tafsiran bebas. Oh, nggak bisa dong. Giliran saya. Ini sudah jelas-jelas mengatakan begini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Yesus. Dan berkata, memakai namaku yaitu berarti memakai nama Yesus. Jadi penyesat, abang tahu kan? Kita framing dulu. Penyesat berarti orang-orang yang di luar jalur Tuhan. Iya. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan. Iblis, intinya pengaruh iblis. Bang, penyesat DP maksud begini, Bang. Orang-orang yang berjalan di luar jalur Tuhan, mereka mencomot. Saya ini diajarkan oleh Yesus. Saya ini diberi penglihatan oleh Yesus. Saya ini diberi pengilhaman oleh Yesus. Lalu dia mulai menyesatkan banyak orang. Dia mulai berkata bahwa akulah Mesias. Dan seterusnya. Tapi penyesat tersebut gantian. Tapi penyesat tersebut datang memakai nama Yesus sebelumnya didatangi Yesus palsu. Bukan begitu, Bang, tafsirnya, Bang. Saya buktikan. Saya tidak perlu tafsir. Saya buktikan. Boleh? Iya, ini sebenarnya tidak perlu tafsir. Boleh saya buktikan tanpa tafsir? Boleh saya buktikan? Mana? Matius 24 nomor 24. Anda baca. Sebab Matius 24 nomor apa? 24. Sebab Yesus palsu. Bentar. Kena. Saya baca, Bang, ya. Silakan. Sebab Mesias palsu. Kena. Dengar dulu. Iya. Saya baca ini. Itu. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini bukan Yesus loh. Akan Mesias muncul, ini siapa? Dengar dulu. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Orang pilihan juga. Anda sudah tahu? Ini abang punya tafsiran apa ini maksudnya? Yesus menasehatkan adanya Kristus palsu. Bang, betul? bukan Yesus yang nasihatkan ini, Bang. Matius yang mencatat ini, Bang. Matius menulis surat ini mau berkata bahwa begini, Bang. Abang. Jadi begini, Bang. Itu ucapan Yesus, Bang, yang kita harus tahu, Bang. Pertama, Bang. Kita mau berbicara orang pertama. Dalam proses penulisan Alkitab, Bang Suma, dalam proses penulisan Alkitab, oknum pertama yang terlibat di situ pertama Roh Kudus atau Tuhan. Oke? Yang pertama. Lalu kedua, Bang. Dengar dulu, Bang. Abang dengar dulu saya punya argumen. Silakan. Kedua, penulis, Bang. Menceritakan. Tunggu dulu. Kita ini membaca. Gitu. Jadi yang tidak mungkin Tuhan sendiri langsung tulis ini. Yang menulis ini adalah Matius. Jadi Matius bersaksi begini, Bang. Matius bersaksi begini. Yesus berkata. Sebab Mesias Kristus palsu. Bukan Kristus, Mesias palsu. Jangan disebut Kristus karena di sini Mesias itu bahasa Ibrani. Ya, sudahlah, taruh begitu, tapi baca Mesias, Bang. Jangan abang rubah jadi Kristus. Karena di sini
tulis Mesias. Kenapa enggak kenapa enggak Bang, Kristus? Walaupun pengertiannya begitu, Bang, jangan abang sebut Kristus. Karena di sini ditulis Mesias, Bang. Oke, bahasa Begitu. aslinya apa? Bahasa Kita aslinya konsisten. apa? Ya, memang bahasa Kristus aslinya itu. apa? Bahasa Ya, aslinya Kristus apa? memang, Kristus. Oke, jadi jangan tulis Mesias, abang bilang Kristus. Jadi saya baca ulang, sebab ini Matius yang menulis. Berusaha Ibaratnya Bapak Bang ini, Matius berusaha. mengatakan begini, hei umat-umat, ini Tuhan dah sampaikan kepada saya, tulisnya begini. Waspada kepada sebab Mesias palsu dan nabi palsu itu akan Mesias muncul. itu oknum nggak? Oknum nggak itu? Tunggu dulu Bang, akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Seperti keluar ini dari palsu kubur. semua Bang, yang palsu semua sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan. Yesus. Oke. Orang pilihan juga. Orang pilihan itu orang. Berarti begini Bang, ini tidak perlu ditafsir Iya, bahwa nggak perlu. Yesus mengatakan kepada Matius, kau sampaikan bahwa hati-hati. Ada Mesias palsu yang mau datang di antara kalian. Ada nabi-nabi palsu yang datang di antara kalian. Mereka akan muncul, akan membuat mujizat-mujizat. Nah, gitu. Tetapi yang dimaksud mujizat bukan mujizat dari Tuhan. Nah, sekarang mujizat-mujizat dengan ilmu-ilmunya dia, sekarang jampi-jampinya. untuk membedakan Mesias asli dan Mesias palsu menurut Yesus itu apa pembedanya? Nah, di sini terakhir. Ajaran Bang, ajaran. Enggak, Anda masih nihil ilmu berarti. Coba Anda mundur. Coba mundur di data nomor 3 Matius 24. Murid-muridnya di Bukit Zaitun bertanya kepada gurunya Yesus, "Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatangan Mesias asli Bang, apa? Begini Bang, saya cuma mau kasih masukan. Loh, ini sudah masuk endingnya, Pak. Ini abang punya gaya tafsir, ya. Lu kok gaya tafsir abang. Yesus lo yang Abang ditanya. menggunakan gaya tafsir abang tanda sendiri. kedatanganmu? Kalau kamu yang Bang, datang apa tandanya? Kalau yang palsu datang begini, apa Bang. tandanya? Itu saya terakhir, sangat, Pak. Begini Bang, saya sangat menghargai ajaran abang, ya, isi Quran. Saya sangat menghargai. Ada satu kawan berkata begini, saya diskusi dengan Muslim. Dia bilang begini Bang sama saya, Quran ini punya kaidah, punya apa namanya norma-norma untuk bagaimana cara menafsirnya. Tidak boleh menafsir sembarang. Bang, Kristen juga begitu Bang. Jadi Alkitab juga Bang, tidak boleh abang tafsir semaunya apa. Saya tidak menafsirkan. Logikanya abang itu saya yang terima. tertulis. Alamak. Bang, logika abang saya terima. Tetapi tafsirnya saya tidak terima Bang. Loh, saya tidak Buktinya, mentafsirkan. Sekarang buktinya, begini. Bang, ini Ketika di dalam Yesus Matius ditanya, 24 ayat 24 tadi Bang, abang saja mengalami kesulitan menafsir. oh tidak. Padahal ini sangat mudah Bang. Memang mudah. Ada Bagaimana Mesias caranya palsu. abang menghubungkan Ada Mesias ini dari palsu. Yesus atau dari bukan? Saudara, ada Mesias palsu kan? Iya, Mesias palsu. Mesias palsu itu mengatasnamakan siapa? Yesus atau mengatasnamakan Paulus? Mengatasnamakan Yesus. Berarti Mesias palsunya mengaku Yesus. Oh bukan. Iya, di sini abang sesat tafsir. Jadi Di oknum sini ini mengaku abang sangat Mesias. sesat tafsir. Oknum ini mengaku Maksudnya, Mesias Bang. mengatasnamakan siapa? Bang, oknum yang mengatakan Mesiasnya ini kan kembali kepada tradisi Yahudi. Yahudi menantikan Mesias. Iya, makanya saya katakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatangan Mesias asli dan apa tanda kedatangan Mesias palsu?" Lalu Lalu Yesus mengatakan, "Kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap. di mana Bulan itu? bulan tidak Di mana? bercahaya, bintang-bintang Abang, berjatuhan." di mana itu? Dalilnya di mana? Anda pendeta kan? Enggak tahu Tunggu, itu. dalilnya di mana? Kalau Anda tahu, coba Anda nggak sebutkan tahu di mana. itu. Saya mau buka dulu. Belum pernah saya temui itu, Bang. Mana? Itu, Bang. Abang. Tanda-tanda kedatanganku. Tanda-tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatangan anak manusia nanti. Tanda-tanda Tadi, ini Bang, menyertai abang punya matahari dalil itu dari sabar. mana? Matahari tidak bercahaya menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak diriku di tengah langit. Manusia seluruh di dunia akan merata.
dan seluruh manusia di atas muka bumi Bang, akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Anda Abang belum tahu Suma, dalilnya itu di mana? Abang Suma itu berbicara tentang, kalau berbicara eskatologi, berbicara tentang akhir zaman. Itulah tanda kedatangan Yesus. Iya, tapi Kalau abang dia menyatakan yang bahwa asli akulah datang, bagaikan saudara terang, pendeta, bagaikan saat cahaya matahari dan segala macam itu tidak ada, Bang. Saya tunjukkan kepada saudara Matius 24 nomor 27, 28, 29 dan nomor 30. Itulah tanda Mesias asli. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama, maka abad pertama sudah kiamat dunia. Tanda kedatanganku, kata Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Jadi kata Yesus di Matius 24 nomor 23, kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, itu bukan aku. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Camkan itu. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Lalu Bang, masalahnya di mana? Masalahnya, kata Yesus, tanda-tanda Mesias palsu tidak membawa tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan kemudian tak bercahaya. Ayo. Abang, itu abang, kita berbicara dalam konteks eskatologi dengan berbicara Saya dalam paham konteks tafsiran surat ente Paulus, itu. Bang. Berbicara Bang, mengenai disertasi, eskatologi Anda itu. Bang, Anda ketika disertasi berbicara saya, hal Bang. tersebut, Abang, saudara, disertasi Anda saya mentafsirkan eskatologi, Bang. bebas Bible Anda sendiri. Abang, disertasi saya eskatologi, Bang. Saya Jadi paham kalau setinggi Anda mau apapun bicara di ilmu ranah, Anda. Ingat, saudara, iblis itu pintar. Iblis itu cerdas. Sekarang saya tanya sama saudara. Menurut Yesus, ketika ditanya di Bukit Zaitun oleh guru muridnya, apakah Yesus menyebutkan tanda-tanda kedatangannya atau tidak? Menyebut tidak tanda-tanda kedatanganku? abang ini berbicara, Bang, dalam konteks yang berbeda, Bang. Ya, dengan baik-baik. Saya bertanya, Anda ini Yesus berbicara bagaimana dari menerangkan Paulus melompatnya kepada eskatologinya. Oh, tidak bisa dong. Yesus mengatakan kepada muridnya Itu Bani berbicara Israel, tentang akhir zaman, jadi, Bang. apabila Yang ada abang orang ceritakan berkata tadi bertemu mengenai dengan aku. tanda-tanda itu, Bang. Dengar dulu. Mengenai tanda-tanda akhir zaman itu, Bang, memang benar. Di Yes. akhir zaman itu ada Mesias-Mesias palsu yang muncul. Sekarang saya Namun, tanya, abang Yesus jangan mengutip kedatangan kata Yesus ada berapa bintang, kali? bulan bercahaya jatuh ke bumi dan segala macam. Kedatangan Itu Yesus tidak itu bisa berapa harus kali? begitu, Bang. Kedatangan Yesus Bagaimana berapa abang kali? harus mengatakan seakan-akan ketika Paulus mengatakan seperti itu harus ada tanda bintang bercahaya, langit Oh iya, itu ucapan Yesus loh. Itu ucapan Yesus. Anda Dia percaya? berkata, Bang, di akhir zaman ini waspada. Bahwa Artinya akan ketika datang Yesus sudah penyesat-penyesat, datang, Bang. Pak Pendeta, kalau yang datang Aduh. itu Yesus, maka kiamat. Kalau Yesus bukan yang datang, yang palsu datang, ngaku-ngaku bawa nama Yesus, mengaku Kristus, tapi bukan Yesus yang asli, tidak kiamat. Inilah yang terjadi. Penyesat akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang disesatkan banyak itu? Kristen. Aduh. Ya. Ya seperti saya sampaikan tadi, Bang. Saya hargai cara berpikirmu. Saya mengikuti fatwa Yesus dalam Tetapi, Bible. Bang, dalam kaidah tafsiran di dalam Kristen tidak Iya, seperti saya apa yang abang paham. katakan. Kristen ini kan pengikut abang Kristus. itu menafsir. Saya paham. Dengar dulu, Bang. Saya paham. Abang itu Anda pengikut menafsir penyesat. itu. Pasti Anda Tunggu, akan Bang. sesat-sesatkan. Abang itu menafsir secara liar, Bang. Oh tidak. Alamak, Bang. sekarang saya tanya nih. Bang, apa tanda saya kedatangan Yesus menurut Bang Yesus? Suma, saya dulu, Bang. Abang Saya sebanyak tanya dulu. cerita. Apa Abang sebanyak bicara tanda tadi. kedatangan Yesus Bang, menurut Yesus? ya, tanda-tanda kedatangan Yesus pertama akan ada terjadi apa? Gempa bumi, Ya. kelaparan, Terus? ya. Apalagi bencana-bencana, benda-benda langit akan berjatuhan ke bumi. Itu sudah terjadi ketika Itu Paulus mengaku bertemu Yesus. tanda-tanda kedatangan, Bang, penghakiman terakhir. Itu sudah terjadi ketika Yesus mengaku bertemu Yesus. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, itu terjadi nggak? Nggak ada, Bang. Berarti itu bukan Yesus, itu palsu. Aduh, nggak bisa, Abang nggak bisa. Bang, loh. salah. Abang Coba itu Anda baca. Abang Boleh itu tidak Anda boleh baca nomor 23? menarik sebuah kesimpulan seperti itu, Boleh Bang. Anda baca nomor 23? Nah, tunggu, Bang. Abang itu salah, keliru, Bang. Silakan Anda Jadi, mengatakan saya keliru. yang Abang mau Anda mengatakan baca begini, nomor Bang. 23. Bang,
Baca nomor 23. Dalam prinsip eskatologi mengenai Nggak ada akhir eskatologi, zaman, nggak ada tentang eskatologi di kedatangan sini, nggak ada. tentang kedatangan Eskatologi Yesus hanya itu, berlaku bagi pendeta, pastor, tentang kedatangan Yesus untuk itu, mendapat Bang. jemaat. Dengar dulu, Bang. Tentang kedatangan Yesus itu akan ada tanda-tanda itu. Tapi abang jangan menuntut Rasul Paulus akan mengalami begitu juga. Ini Ya, bagaimana kalau nih, abang begitu, ini? kalau begitu berani nggak Anda baca Dia Matius itu dalam 24 nomor rangka 23? Bang, Yesus itu dalam rangka berjumpa dengan Paulus. Sekarang Anda Paulus baca, sekarang Jadi- Anda baca Matius 24 nomor 23 sampai 26. Berani nggak? Tadi itu sudah dibaca kan? Murid-muridnya Bani Israel. Matius bukan kepada 24 Kristen. ayat 23. 23 sampai nomor 27. Baca, setelah saya baca, saya jelaskan dulu. Jadi Baik. jangan abang ambil kesimpulan. Nanti kalau abang mau beri kesimpulan menurut abang silakan. Jadi saya baca dulu ya. Oke. Ini dia lagi ya. Ya, ayat 23 sampai 27 ya. Oke, tunggu. Dia belum muncul ini ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Oke? Ya, ini penulis Matius yang menulis ini, Bang. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan juga kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar, sama seperti, ini ibarat maksudnya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali, berbicara tentang akhir zaman. Tunggu Bang, saya jelaskan. Jadi peringatan terhadap penyesat atau Mesias ini di dalam ayat 23 dan ayat 26 ya, Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang yang berkata Mesias ya, telah datang dan muncul ke tempat-tempat tertentu. Misalnya di padang gurun, di dalam bilik dan sebagainya. Nah, ini adalah peringatan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Yesus sedang mengajarkan bahwa kedatangannya yang sejati tidak akan bersifat tersembunyi, ya, atau terbatas. Artinya tidak akan memerlukan informasi rahasia. Jadi dia datang itu, Bang, itu berbicara kok ini, pernyataan abang ini, Bang, berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini di masa tribulasi, Bang. Di Matius 24 ini konteksnya ini tentang masa tribulasi yang dinubuatkan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 27 dan seterusnya. Itu dinubuatkan di situ, Bang. Iya, paham. Tentang apa namanya? Tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Nah, Iya. jadi itu dia punya tanda-tanda. Namun Sudah. begini, Bang, ketika Sudah. abang menghubungkan dengan Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus di padang gurun, lalu abang mengatakan itu bukan Yesus, tetapi itu, ya abang bilang tadi apa? Mesias palsu atau apa saya tidak tahu, atau iblis, saya tidak tahu. Nah, di konteks Rasul Paulus bertemu dengan apa namanya, dengan Yesus di padang gurun, Bang, Paulus sedang dalam misi, yaitu dia mau bantai orang-orang Kristen yang ada di Damsyik sana, Bang. Dia dalam perjalanan, maka Tuhan tegur dia. Paulus, dulu Saulus namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kamu? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu tujuannya apa ayat itu, Bang? Misi di mana Paulus Tuhan mau pakai. Tidak tertutup kemungkinan satu saat nanti Abang Suma dipakai Yesus. Ini sekarang udah dipakai. Tunggu dulu, Bang, saya belum selesai. Jadi tidak tertutup kemungkinan Sekarang saya udah atau dipakai abang sama ini Yesus. akan dipakai Yesus luar biasa. Abang Ini sudah menyembuhkan dipakai. orang sakit, abang Untuk membangkitkan kemudian orang mati dan mensehatkan seterusnya, orang Bang. Kristen. Ah, gitu. Jadi Giliran itu saya misinya berbeda, Bang. Konteks Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun itu konteksnya di mana pertama mau menggagalkan rencana Paulus ketika dia dalam rencana pembunuhan pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-murid dan rasul. Lalu yang kedua, Yesus memang mau tangkap dia, Bang, untuk menjadi rasul. Disitulah Tuhan angkat dia jadi rasul. Jadi kalau ada orang bertanya, di mana Yesus angkat Paulus jadi rasul? Sudah di sini, titik ini, Bang.
Begitu Bang. Jadi Mesias palsu dengan tanda-tanda ajaib itu di ayat 24 itu menegaskan kembali bahwa mujizat tanda-tanda yang dahsyat itu terjadi di masa penghakiman terakhir. Begitu Bang. Berarti kesimpulannya Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu Yesus. Betul? Betul ya. Nah, iya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun. Kisah Para Rasul 9:22 sampai seterusnya dan Kisah Para Rasul 5, Kisah Para Rasul 5, di situ jelas bahwa Paulus bertemu dengan suara yang mengaku Yesus di padang gurun. Betul? Ya. Ketika kemudian Paulus di dalam bilik penjara, bilik rahasia, dalam bahasa Yunaninya Taimeong, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus juga, betul? Ya. Ketika Paulus mengaku kepada murid-murid yang sudah diberi nasihat oleh Yesus agar waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun dan di bilik, murid-murid Yesus percaya enggak? Ketika Paulus datang menyuarakan dirinya bertemu dengan gurunya di padang gurun dan dalam bilik penjara, menurut gurunya, boleh enggak orang ini dipercaya atau tidak? Iya, dipercaya. Tapi mereka menerima nasihat jangan kau percaya. Iya, kalau palsu. Nah, kan Yesus sudah mengatakan kalau ada orang bertemu, sabar, giliran saya Pak. Yesus sudah mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak itu pada Paulus? Terjadi enggak? Ada cahaya dari timur sampai ke barat. Orang Papua tahu, orang Indonesia tahu, orang Malaysia tahu. Terjadi enggak? Apa? Saya mau jawab. Iya, terjadi tidak pada Paulus? Ada cahaya. Saya jawab ya. Ada cahaya dari timur sampai ke barat. Terjadi enggak? Saya jawab Bang. Terjadi enggak? Abang ini dari tadi tidak paham maksud saya. Terjadi konteks tidak. Paulus bertemu dengan Yesus dengan konteks yang abang bilang dari timur ke barat, beda konteksnya Bang. Kok beda konteks? Di masa-masa di masa akhir zaman. Tidak bisa, saudara. Bang. Itulah bukti, saudara. Itu Yesus mengatakan, kesimpulannya Yesus mengatakan, kalau tidak ada cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat, itu bukan aku, jangan kau percaya. Betul? Bukan begitu, Bang. Loh, itu kata Yesus. Nggak ada di mana itu? Tadi Anda baca. Nggak ada, tapi Yesus bilang tanda-tanda itu maksudnya kata Yesus bahwa akan Kalau ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat. Dari timur sampai ke barat. Itu sudah terjadi nggak pada Paulus? Tidak. Tidak. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Oke, saya jawab Bang. Yesus percaya atau jangan percaya? Ya jangan percayalah. Alhamdulillah. Makanya Yahudi tidak Kristen. Makanya, saya jawab ya Bang. Silakan. Abang punya argumen. Silakan. Ini sebenarnya saya sudah, kalau abang menyikapi, abang kalau tahu struktur daripada Bible itu ada kelompok-kelompokan Bang. Berbicara kristologi, berbicara soteriologi, berbicara eskatologi. Jadi abang jangan menggabungkan antara soteriologi dengan eskatologi. Ketika abang hubungkan dua konteks ini Bang, ini akan lari. Silakan. Begitu. Jadi abang jangan menuntut ketika Yesus bertemu dengan Paulus di padang gurun seakan-akan harus ada kilat. Bukan itu dimaksudkan Bang. Kan sudah dikatakan. Tunggu, di dalam Matius 24 percaya. tadi Bang, dengar dulu. Di Matius 24 tadi Bang berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang masa akhir zaman. Jadi di masa itu Bang, tidak ada lagi kehidupan yang akan ditangani oleh iblis. Jadi begini Bang, konsepnya begini. Ini saya cerita ya. Kita sekarang orang Kristen ada di zaman anugerah. Ya, oke. Jadi kalau abang tahu namanya rapture. Jadi kita Kristen ini Bang, memiliki satu otoritas khusus. Yaitu ketika rapture, Kristen diangkat. Lalu orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini Bang, orang-orang yang masuk di masa tribulasi ini, kita wahyu kan? Itu yang menyaksikan kita wahyu. Matius 24 dan kita wahyu. Tunggu dulu Bang, yang abang bicara Matius 24. Jadi Matius 24 itu Bang, itu nubuatan tentang tribulasi.
Abang paham ini. Di situ akan diutus. Anda yang mencoba untuk menggabungkan dengan kitab Wahyu. Kan Bang, ini situ. Bang, saya punya Bang, disertasi saya Bang. Saya itu kristologi Bang. Itu pintar Pak. Dengar dulu. Jadi Iblis abang itu ini, cerdas. Bang, saya jawab dulu. Saya belum selesai. Bagaimana abang bicara tadi panjang-panjang? Anda menggabungkan. Saya mau sedikit menjelaskan teori yang dibangun oleh Kristus sabar. di Pulau Patmos. Oi, abang Suma, sabar. Jadi saya belum selesai. Jadi yang abang ceritakan tadi, menurut saya, abang itu memaksakan. Ya. Sekarang begini aja deh, Bagaimana saya belum selesai, Bang? Begini dulu. Jadi terlalu panjang teorinya, tapi tidak membantah konsep dalil. di mana kedatangan akhir Tuhan dengan konsep di mana Yesus mau menetapkan rasul-rasul. Di mana? Bang. Ketika Yesus bertemu dengan Paulus, kamarnya. ya, Bang, Yesus bertemu dengan Paulus tidak ada hubungan dengan konsep ketika Mesias datang. Coba Harus kasih saya data dari Yesus terkait kedatangannya kepada oknum setelah dia akan datang dengan kepada orang yang mengaku-ngaku rasulnya. Ada nggak? Itu pernyataan begitu Bang, itu pernyataan menurut abang punya gaya bertanya. Tapi Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu, ada nggak? Kalau itu ada. Terpenuhi nggak kepada Paulus? Terpenuhi. Nah itu dia, berarti yang datang kepadanya palsu atau asli? Ya asli dong. Kalau asli berarti terjadi nggak tanda-tanda itu? Abang ini mau menuntut seakan-akan memaksakan Yesus. Bukan Yesus yang datang kepada Anda Paulus. mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli. Iya, memang asli. Apa buktinya asli? Buktinya apa yang Yesus sampaikan kepada dia terpenuhi. Yang mana? Kapan Yesus datang kepada dia? Satu, Paulus dalam misi pembantaian atas pengikut-pengikut Kristus. Saya kasih data kepada Anda. Itu terpenuhi. Tunggu dulu Bang. Itu terpenuhi. Saya bantah itu, saya bantah. Anda baca Lukas 21. Saya habis bicara dulu baru Abang Saya dulu. Baca Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Baca nomor 12-nya. Tapi sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, disesah, dipenjara. Itu siapa pelakunya? Kutanya dulu. Siapa pelaku penyesat, penangkap dan yang memenjarakan murid Yesus? Siapa? Jangan tertawa dong. Jangan yang menjarakan mereka ini Bang adalah orang-orang Yahudi Bang. Paulus atau bukan? Bukan. Pembohong. Paulus hanya menyaksikan. Tadi mengatakan Paulus memiliki misi. Sabar. Tadi Anda menyebutkan Paulus memiliki misi untuk menangkap, membunuh murid-murid Yesus. Sedangkan Yesus menubuatkan dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu datang, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesat, kamu diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Saya tanya sama saudara sekarang, siapa pelakunya? Paulus. Bagus. Berarti penyesatnya siapa? Oh bukan. Jadi kalau yang menyiksa saya setuju. Saya setuju Abang. Sudahlah Pak Pendeta, sudahlah. Sekarang saya jawab. Anda hanya membantah isi Bible Anda Abang, sendiri. Sekarang saya jawab. Lebih baik Anda sudahi. Abang punya Anda pernyataan lagi. sekarang saya jawab Bang. Kembali lagi ke TK. Saya mau jawab ke TK lagi. Tunggu, Bang, setelah Bang. ilmu Anda sudah mumpuni hadapi saya. Anda kembali ke TK dulu. Tafsirnya terlalu sesat Bang. Oh Jadi tidak begini, bisa, Bang. itu bukan Yang tafsir. Abang Saya katakan itu bertanya, menurut saya tafsir sesat. bertanya dan Anda sudah Bang, menjawabnya. tunggu Bahwa dulu. yang menganiaya murid Yesus adalah Paulus. Karena Paulus belum bertobat pada waktu itu. Aduh. Bagaimana caranya dia bisa menyesatkan kalau dia tidak bertobat? Waktu itu Paulus belum bertobat Bang. Baca Matius 12 nomor 40. Iya. Baca. Matius 12 itu tidak berbicara tentang itu. Hanya saja penyesat-penyesat. Dia berbicara tentang orang yang bertobat. Iya, tetapi Paulus tidak ada. Setelah bertobat, dia kerasukan 8 roh jahat sehingga dia lebih jahat daripada yang semula. Bagaimana abang mau jangan samakan Paulus sudah bertobat dengan Paulus yang belum bertobat. Sekarang boleh Anda baca Matius 12. Yang engkau katakan begitu itu yang mengasakan bahwa murid-murid Yesus dirajam dengan batu itu. Memang Paulus menyaksikan Paulus ada. Matius Paulus nomor belum 12 boleh Anda baca. Abang semua kamu ini sesat sekali berpikir. Matius 12 Anda boleh baca. Jadi Anda mau bikin bahwa seakan-akan orang tidak ngerti. Begini Bang, itu memang kalau Anda mengatakan Paulus yang melakukan benar, tetapi Paulus belum bertobat pada waktu itu. Baca Matius 12 nomor 43 sampai 45 baca.
Jadi begini bang, kita kembali tadi abang bilang yang menyesalkan orang-orang Kristen. Paulus. Saya mengatakan benar karena Paulus waktu itu belum bertobat. Nah, itulah Paulus dia. belum terima Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Zaman Waspadalah perjalanannya kepada penyesat. Matius, Markus, Lukas dalam perjalanannya waktu Yesus masih hidup, konteksnya berbeda dengan Yesus sudah mati bertemu dengan Paulus. Yesus sudah di Setelah surga. mati tidak ada. Yesus terangkat Sudah ke di langit. surga bang. Yesus terangkat Baru dia ke langit. datang kepada Paulus. Lalu Yesus Paulus terangkat ke langit. bertobat. Paulus mengalami kebutaan, dia bertobat abang. Bagaimana abang mau paksakan? Boleh baca Matius 12 nggak? Seakan-akan Paulus yang apa Boleh namanya? Anda baca Matius 12 gak terkait dengan Paulus? Tunggu yang dulu bertobat? bang, saya belum selesai jelaskan. Abang harus dulu konfirmasi ini bang, bahwa abang pertanyaan tadi itu bang berbeda dengan Paulus yang sudah bertobat. Makanya Coba Anda jempol jelaskan kepada saya. Betul, Anda sudah mengaku. Yang saya mengaku tadi bang, dengar dulu. Yang saya mengaku tadi Yesus. bahwa benar Paulus yang melakukan karena pada waktu itu Paulus masih jadi penganiaya, belum menjadi petobat. Nah, Dia penyesat itu Menurut abang siapa? Paulus dong. Oke, baik. Yesus Aduh. berkata, saya buktikan. Saya buktikan, Bang, saya buktikan, sudahlah, abang, saya buktikan. Bang. Boleh saya membuktikan tahu kalau abang penyesat kuasai tahu banyak tentang Bible, tetapi abang tidak bisa sampai abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi. Anda bang. ditertawakan sama jemaat. Sekarang begini. Abang menggunakan bahasa-bahasa yang kontroversi, abang. Saudara, Begitu. Yesus Jadi kalau berkata, abang waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Tolong tunjukkan banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini mana? Konteks, saya cuma mau katakan abang, lihat konteks kalau berdiskusi, bang. Jangan ajari saya tentang Bible, Konteks di mana Yesus sudah mati. Dari tadi yang ngajarin Yesus Anda masih saya. hidup. Yang Yesus ngajarin dari tadi itu saya yang ngajarin Anda, bukan Anda yang ngajarin saya. Yesus Anda punya itu, title. bang, title itu, ijazah itu hanya bukti kalau Anda punya sekolah, tapi bukan bukti Anda punya ilmu. bang. SLB juga punya ijazah. Iya. SLB juga punya titel. Jadi begini, bang. Beda Abang itu ijazah, beda sertifikat dengan ilmu. Paulus tidak pernah sekolah, Yesus tidak pernah sekolah, Lukas tidak pernah Paulus, sekolah. aduh ini baru kau ini namanya Udah. kau ini memang gagal paham. Paulus Sekarang, ini, bang, orang Farisi. Dia itu sebagai orang Farisi, bang. Saya hanya memancing Anda. Paulus Saya dikatakan hanya memancing sebagai ahli Anda. Taurat. Sekarang Anda Pada masuk ke dalam waktu dia Matius belum 12 bertobat, nomor Abang. 43 sampai nomor Dia 5. belum bertobat itu, bang. Di situ ada orang Farisi yang bertobat. Dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Di situ ada orang Farisi yang bertobat. Memang yang dia semakin belum bertobat, jahat setelah abang. dia bertobat. Itu siapa? Dia belum bertobat itu, bang. Ketika dia belajar Sekarang Anda Taurat. baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dia Tidak sudah bisa. bertobat. Paulus tidak ada tidak ada di Matius, bang. Ada. Tidak ada. Di mana? Coba buka di mana? Sekarang Anda baca Di mana? Matius 12 Mana? Saya mau lihat. Matius 43 43 sampai 45. Matius 12 ayat berapa? Kalau Anda melihat dari 38 sampai 45, tapi terlalu kepanjangan, Anda masuk aja ke 43 sampai 45. 43 sampai 45. Yes. Gimana caranya Paulus sebelum bertobat abang sopaksakan? Paulus menubuatkan tentang Paulus. Tapi dia belum bertobat, bang. Iya, justru karena setelah bertobat dia semakin gila. Jadi Baca Daniel. dia itu, bang, sebelum saya baca, bang, dia itu memang dipakai Tuhan. Tuhan siapa? Rasul Paulus. Tuhan Yesus siapa? pakai dia. Ya, Yesus Kristus. memakai dia. Sejak kapan Tuhan itu bergelar apabila, Kristus? Ini saya Saudara, baca Matius 43 sejak kapan sampai Tuhan bergelar 45. Kristus? Bang, apabila Silakan. roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian, dan ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya.
dan mereka masuk ke situ dan tinggal di situ, sehingga Yang dibawa keadaan tepuk tangan. orang itu akhirnya lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan terjadi pada angkatan ini. Mana Paulus di situ, Bang? Angkatan jahat siapa? Ah, jangan, Bang. Baca Anda itu nomor- selalu menuntut Hei, mana? boleh saya jelaskan boleh? Dia tanya sama Abang, di Saya mana ada jelaskan tertulis boleh? Paulus di sini? Saya jelaskan boleh? Abang ini bersaksi palsu terus. Saya jelaskan Sudah, boleh? Bang. Nggak usah lah, jelaskan Abang boleh? terlalu memaksakan. Saya jelaskan Bible boleh? ini mau jadi jalan pikiran Abang. Kalau Anda orang Tidak terpelajar, bisa, Bang. boleh saya menjelaskan? Tidak ada Paulus di sini, Bang. Saya Lebih boleh baik Anda menjelaskan. batal. Anda mau malu kau di sini. Ketika Anda baca terus ini, Anda malu. Boleh saya Karena menjelaskan? di sini tidak bicara tentang Paulus, Bang. Oke, itu Ini menurut konteks Anda. ini berbicara Itu tentang menurut Anda. roh Boleh saya jahat jelaskan? yang keluar dari seseorang. Boleh saya jelaskan? Ya, ketika dia kembali akan 7 kali lebih kuat daripada roh Oke. jahat yang pertama. Siapa yang bertobat Kok pada Paulus angkatan sih? Yesus? Kamu ini bicara Paulus terus. Siapa yang bertobat pada saat zaman Yesus? Siapa yang bertobat sama Yesus? Banyak manusia, Bang. Oke, saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan. Baca data sebelumnya, Matius 20 yang sama, 20, Sudah, Abang dulu baca. 12 yang Capek sama. saya mau baca. Oke, baik. Saya tidak perlu baca, saya hafal Bible. Aduh, enggak Di bisa, Bang. dalam Mesti baca. Matius 12, sabar. Diam. Nggak bisa. Diam, Abang saudara. mesti baca. Baca dulu, Bang. Nggak boleh. Ini gurumu. Tidak boleh. Kita Bible Diam, tidak boleh. diam, Harus diam. dihormati Bible. Saya walaupun saya hafal, saya tetap harus baca. Anda hafal? Yakin Anda hafal? Baca. Kita Nggak, mau uji maksudnya- hafalan boleh? Tunggu, Abang kan bilang Abang sudah hafal. Yes, Kok? makanya diam. Saya tidak perlu Tetap baca. Abang Saya harus cuma baca. tutup Kalau mata Abang ini. tidak baca, saya tidak dengar. Saya tutup mata ini. Saya tutup mata. Bang, begini, Otak Bang. yang saya Ini pakai. kembali kepada Abang punya pernyataan Matius 12:43, di mana Abang paksakan bahwa itu Paulus. Saya jelaskan. Boleh Nggak nggak saya ada, jelaskan? Bang. Ini Saya saja jelaskan. dulu, kita nggak usah kemana-mana. Iya, saya Jangan jelaskan. kau- Anda kan jangan menuduh kau saya loncat-loncat salah. ke- Lama-lama Saya lagi jelaskan. kau loncat Saya lagi ke jelaskan. Paulus lagi. Saya jelaskan. Nggak Diam. bisa, Bang. Diam, Anda saudara. harus Diam, pertanggungjawabkan diam. dulu Diam. ini, Bang. Diam. Bang, Iya, saya pertanggungjawabkan tanggung dulu jawab. ini. Saya Di tanggung mana jawab. Paulus? Justru Di- saya itu, mau Bang. jelaskan. Mana di sini nggak ada Paulus, Bang. Saya mau tanggung jawab, saya jelaskan. Matius 12, Anda mundur sedikit dari nomor 38. Orang-orang Farisi dan angkatan jahat datang kepada Yesus bertanya, "Guru, berikan saya satu tanda." Yesus menjawab, "Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak diberikan satu tanda." Sabar. Nggak ada itu, nggak tertulis begitu. Sabar, sabar. Abang, bukan begitu. sabar. Ini nggak boleh. Abang melanggar, Sabar. nggak boleh. Saya nggak. Sabar, Bunyinya sabar. begini. Mending saya baca. Angkatan jahat dan Bang, angkatan tidak setia Suma. ini minta Abang satu Suma, tanda dan saya tidak baca akan saja. diberikan Lebih baik satu saya tanda baca. apapun Supaya orang yang kecuali tanda mendengar. Yunus. Dengar Sebab dulu. Yunus 3 hari Abang. 3 malam dalam perut ikan. Tidak Demikian juga ada di anak manusia kata-kata akan di berada sini, dalam Bang. perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, ada beda dengan Abang baca, beda dengan ini. Angkatan jahat Pada minta waktu itu satu tanda. berkatalah beberapa ahli Taurat kepada orang Farisi, "Guru, kami melihat suatu tanda daripadamu." Nah, lalu Kami melihat. Tidak ada kata melihat di situ. loh, di sini ini melihat. Kami meminta. Nggak ada, di sini melihat. Kalau ada, Kamu buka. Kalau ada saya berhenti. silakan Anda buka. Anda kan yang membaca. Ini saya sudah buka ini, Bang. Silakan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepadanya, "Guru, kami ingin Kami melihat." ingin melihat, bukan kami ingin meminta, bukan kan? Makanya Kami jangan ingin. bilang melihat, kamu putar lagi ke Kami tempat lain. ingin kami ingin Melihat suatu berarti dia tanda meminta. daripadamu. Hei, kami ingin melihat berarti dia meminta kan? Bukan melihat kan? Kami melihat, bukan. Kami Bagaimana ingin meminta dengan melihat? Kami Beda. ingin meminta. Beda. Nggak ada itu. Kamu baca Bible ulang. Nggak ada. Di sini Ingin melihat. melihat berarti meminta. Nggak boleh dong. Dah tulis kok melihat, kamu mau putar ke meminta. Iya, Anda kan membaca. Nggak Kami boleh, Bang. melihat. Nggak Padahal boleh. itu bukan melihat. Dia Baca yang mengatakan, tertulis, kami Bang, ingin, Abang. Kami ingin melihat. Berarti dia meminta. Kami ingin melihat betul, bukan Kata meminta. inginnya Anda hilangkan. Kata inginnya tadi Anda hilangkan. Kami ingin melihat, Itu bukan baru meminta. betul. Itu baru betul. Melihat Kami dengan ingin meminta beda, melihat. Abang. Kami Oi, ingin melihat satu meminta tanda. dengan melihat itu beda, Abang. Aduh, Anda kau tadi ini mengatakan paksa-paksa kami terus ingin- begitu. Kami melihat. Nggak bisa, Tadi Bang. Anda menghilangkan. Tadi Anda Aduh, menghilangkan kata ingin. Pak. Udahlah pendeta. Anda harus banyak belajar. Jadi Anda dari Farisi. Saya kali ini saya diskusi dengan kamu. Dengar, saya lihat dengar. di sini titik-titik Dengar. kesalahanmu. Dengar. Banyak Orang Farisi- pelanggaran etika Orang daripada Farisi Bible ini disebut yang kamu angkatan lakukan. jahat atau angkatan benar? Kutanya dulu. Kalau orang tidak baca
Bible, tersesat dengan perkataanmu. Udahlah, enggak usah kau di situ, enggak usah kau ngemis-ngemis di situ. Kamu baca, Saya tanya sama saudara. kitab tulis lain, kok kamu baca lain? Saya Bagaimana minta caranya? kepada saudara. Nggak bisa, Bang. Bagaimana dengar. kamu itu menggunakan kalimat-kalimat kitab kok berbeda dengan apa yang kau bilang? Anda tadi Bagaimana membaca caranya? loh. Saya Nggak menghafal bisa. loh. Anda Aduh. membaca. Saya melihat. Jangan kamu Padahal itu, kata inginnya Bang. ada di situ. Saya sudah bilang tadi, saya diskusi dengan kaum Islam, dia berkata kepada saya dan saya setuju. Udah. Dia berkata Sekarang kepada saya, begini. Bible Sekarang begini. Quran ini tidak Saudara, menafsir. Saya saudara, juga tidak mau angkatan jahat ini orang menafsir Parisi bukan? Quran, Bang. Angkatan jahat ini orang Parisi bukan? Semua sudah kumpul semua, Bang. Termasuk Orang Anda. Parisi atau bukan? Termasuk kamu. Orang Parisi atau bukan? Farisi dan kamu. Mulai gila dia. Makanya gila kurangi bagaimana? perpuluhan. Bang, Kau gila itu. Standar Kau sudah Kristen. gila. Mana ada saya di situ? Bang, standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat karena kau mengikuti Paulus. Standar Kristen kamu sesat. Kamu yang sesat. Karena ini perpuluhan. Di Karena sini baru saya perpuluhan kau dapat sesat. Kamu yang Cuma, sesat. Ternyata kamu pengikut orang Parisi. tidak punya pengetahuan apa-apa. Kamu yang tidak punya Kamu pengetahuan. lebih Saya banyak ngajarin kamu Bible dari tadi. ngawur ternyata Sekarang kamu saya ini. tanya. Baru Angkatan kali ini jahat- saya diskusi denganmu. Angkatan jahat orang Sumpah, Parisi. Baru kali ini saya diskusi denganmu. Aneh semua yang kau sampaikan. Angkatan jahat orang Bagaimana Parisi, mungkin kan? kau hubungkan antara Paulus yang Yesus angkat jadi rasul dengan masa di mana kedatangan Iya. penghakiman terakhir? Apa urusannya? Ya, Paulus itu rasulnya Bagaimana si caranya Kristus ini? palsu itu. Nah, ada. Jadi kalau orang bodoh, Paulus kalau itu orang tidak rasulnya paham, Yesus palsu. Bang, abang terima Yesus kasih, terima palsu kasih. yang Kalau mengutus abang Paulus. tidak paham dengan itu, Bang, abang ini aduh, Bang, kalau abang bilang siapa Yang penyesat, mengutus salah Paulus satunya itu abang. Yesus palsu. Bang, Yang mengutus kalau abang tanya, Paulus, Farisi itu Yesus palsu. penyesat betul, termasuk kamu. Oke, terserah. Struktur kalau dalam sisi Bang, di sisi pemahaman Alkitab, Ya, Bang, abang terserah. tergolong Terserah. Ya. Tertawakan jemaat dengarkan. dengan yang ditertawakan jemaat. Sekarang saya tanya, Bang, abang percaya Yesus enggak? Yang datang kepada Bani Israel saya percaya. Itu maksudnya, Bang, orang yang tidak percaya Yesus Farisi. Itu Dan yang maksudnya. percaya kepada Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat. Saya tidak Sekarang mau masuk saya ke ulang situ, Bang. pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Paulus atau saya yang orang Parisi? Bagaimana? Abang hidup di abad sekarang. Abang hidup di abad sekarang, mana abang tahu dengan kehidupan mereka di abad ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu, Bang. Bagaimana ini abang ini? Yang mana yang seangkatan Yesus? Peristiwa-peristiwa ribuan tahun lalu, Bang. Yang seangkatan Jangan Yesus abang saya atau samakan Paulus? dengan pandangan sekarang. Aduh, ini abang ini Saudara, sesat betul ini. Yang mana yang Bang. seangkatan Yesus? Saya atau Paulus? Bang, saya tidak mau masuk ke situ karena abang punya pertanyaan ini lebih banyak. Ngawur, Bang. Ngawur. Anda Jadi malu, kalau Anda dalam malu. struktur Alkitab, Bang, Angkatan jahat ini tergolong yaitu Farisi. orang Parisi minta satu Pengertian tanda Farisi, Bang. dan tidak Bang, terbit satu yang tanda. dimaksud dengan Farisi itu, Bang, orang yang Kecuali mutar-mutar balikan pada hari orang yang mutar-mutar balikan kebenaran itu Farisi, Bang. Begitu. Jadi abang ini saya lihat dari tadi, saya lihat ya, Bang, ya dari tadi, Bang. Saya tidak menghujat abang, saya tidak abang. Saya tidak. Karena saya tahu konsekuensinya ketika menghujat agama lain, Bang. Itu konsekuensi bukan dengan dunia, Bang, Ini tapi saya dengan sedang Tuhan, Bang. menjalankan ajaran Saya Yesus. tidak bicara dunia, Bang. Tapi Apabila konsekuensi roh itu datang, dia aku. Ini yang sedang Jadi, saya lakukan. Saya sedang kenapa kamu kepahitan sekali dengan Paulus? loh. Tanya loh. Nah, saya cuma ingin tahu saja. Kenapa kamu kepahitan dengan Paulus? Karena Paulus Bang, itu dengar mengajarkan dulu, menyembah abang, kepada jangan Kristus. Bagaimana kamu bicara terus, Bang? Abang saya lihat pertama kepahitan dengan Paulus. Kedua, Bang, di masa Paulus Islam belum ada, Bang. Lalu kenapa Islam kepahitan dengan Paulus? Yesus berkata Islam akan datang mensucikan Tunggu dulu, namaku. Bang. Jangan Yesus berkata kamu ini tidak ada di dalam Bible. Ada. Ada. Saya cuma mau berkata begini, Bang. Ada. Kenapa Abang Suma itu kepahitan
dengan Paulus, itu saja. Karena Yesus berkata roh kebenaran akan datang memuliakan Sekarang apa aku. urusanmu dengan Yesus? Dia nabiku. Apa? Ternyata keselamatan sudah tidak ada di dalam kalian ya? Oh Begitu? tidak, justru kami beriman. Kami diperintahkan saya beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani bahwa Israel. Sekarang di sini semua saya berkata tanya bahwa balik, Yesus itu apa ternyata hubungannya juru kamu selamat dengan bagi Yesus? mereka. Sekarang saya tanya, Itu kau apa sudah hubungannya katakan kamu dengan tadi. Yesus? Bahwa Apa kau sudah hubungannya kamu katakan dengan Yesus? tadi bahwa Hei, kalian saudara. itu ternyata beriman Saudara. kepada Yesus. Saudara. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan sekarang ternyata saya tanya memakai sama kau kamu. semua. Apa kamu kan hubungannya berkata kamu dengan kepada Kristen, kalian dengan Yesus? Kamu Sekarang saya tanya. ternyata beriman kepada Yesus. Oh, iya Aduh, dong. ini bang. Oh, saya setuju bang. Mantap, Ah, mantap. oke. Abang semua Sekarang sudah saya percaya tanya. Yesus. Boleh saya tidak tanya peduli balik? abang mau tetap Islam silakan. Tapi yang Yesus penting itu sudah percaya Islam. Yesus. Yesus itu Islam, bukan Kristen. Terserah abang mau bilang Yesus Islam atau bukan. Yang penting Anda percaya Yesus. Yang nonton Sekarang di bawah saya dengar tanya. semua ya. Dengar semua yang nonton di bawah. Dia Yesus sudah mengaku itu- ternyata dia percaya Yesus. Dengar. Berarti saya ambil kesimpulan Anda melanggar akidah daripada Muslim. Anda melanggar Sekarang saya tanya. aturan-aturan Islam. Sekarang Islam saya itu tanya. cuma bersahadat kepada Muhammad dan Allah. Oke, sekarang saya Tetapi tanya. Islam itu tidak percaya kepada Yesus. Ya, terserah. Bahkan Terserah. Isa pun Terserah. kalian menganggap Terserah. bahwa Muhammad lebih tinggi derajat dari Isa. Terserah. Padahal Isa itu datang dari sorga. Terserah. Jadi Sekarang terima saya kasih tanya. abang. Sekarang abang saya tanya. mengatakan Yesus itu adalah Islam, saya tidak peduli. Yang penting abang sudah mengaku abang percaya Yes. Yesus. Iya dong. Mantap. Selamat ya bang ya. Haleluya. Nah, Haleluya. sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya baru kepada kali saudara. ini saya lihat debaters mengaku percaya Yesus berdiskusi dengan saya. Enggak, Ini kasih debaters kesempatan saya Islam bicara, yang dia terkenal. panik, dia panik, Namanya takut ditanya. Suma. Ini debaters Islam yang sudah mengaku dia percaya dia Yesus. ini, teman-teman, Saya tidak takut- peduli. Kamu takut mau dia. berkata Dia Yesus mau kasih Islam saya- atau Yesus apa? Yang penting Suma Dia sudah kasih saya berkata secara kesempatan. lantang di dalam komal saya ini dia coba, berkata coba. bahwa Yesus Coba, yang coba, dia coba. percaya sebagai juru selamatnya. Enggak kasih saya kesempatan Haleluya. bicara. Boleh saya bicara? Oh, ini banget ini Suma, ini mantap sekali. Suma, Boleh. saya mengasihimu Suma. Boleh saya saya bicara? mengasihimu. Ternyata kita satu paham. Kita sama-sama percaya Yesus. Boleh Amin. boleh saya bicara? Tunggu, Anda kan mengatakan tadi Anda percaya kepada Yesus. Iya, Anda saya beriman percaya. kepada Yesus. Yes. Berarti, aduh kasihan Bang. Saya tidak tahu ternyata secara diam-diam Anda ternyata sudah mengimani bahwa Yesus Tuhan dan juru selamat. Nenekmu Bang, kiper. selamat datang ya Bang, selamat datang di Kristen. Boleh saya Ya, bicara? Walaupun Abang punya KTP tetap Islam, tapi Abang tetap percaya Yesus. Karena Boleh saya Abang percaya? Boleh saya ternyata bicara? sudah menjadi orang pilihan Tuhan. Haleluya. Boleh saya bicara? Oreke yakue. Boleh saya bicara? Saya tidak sangka ada satu Muslim yang ketat, yang kuat, ternyata meyakini Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Boleh saya bicara? Haleluya. Silakan. Boleh saya bicara? Oke, baik. Saya percaya Yesus ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Anda percaya enggak? Haleluya. Anda percaya enggak? Haleluya. Mulai gila dia, teman-teman. Anda percaya enggak ketika Terima kasih Yesus Tuhan. berkata? Musuma sudah berkata bahwa dia percaya kepadamu. Apapun alasannya, Mulai gila dia. tangkap dia Tuhan. Mulai gila Untuk dia. menjadi mulai gila. saksimu di tengah dunia. Mulai Dan gila dia dia. sudah tidak akan dapat Mulai penghargaan gila juga dari agama dia sebelumnya. Mulai Dia gila. akan ditolak secara perlahan-lahan. Teman-teman, Tapi dia sudah itulah mulai yang gila, dialami oleh teman-teman. Paulus. Paulus memang ditolak oleh kaumnya. Ya karena Mulai pilih gila dia. Yesus. Nah Mulai sekarang gila dia, Suma, teman-teman. Mulai terima gila. kasih Suma, haleluya. Engkau sudah meyakini Yesus. Oke. Engkau katakan Saya Yesus sebelum Islam. pamit. Saya tidak peduli engkau katakan Oke, Yesus saya Islam sebelum atau pamit, bukan. Jadi saya- itu Suma, kamu terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Anda Sebelum pamit. sudah membuat pengakuan. Oke, Anda sudah oke. bersahadat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus Pembohong. itu adalah juru selamat di Pembohong. dalam hidupmu. Anda sudah Pembohong. bersahadat. Ini Pendusta. rekaman saya, ada rekaman ke Pendusta saya, dasar iblis. dan rekaman itu Stres. tidak bisa dihapus. Rekaman Stres. ada Bang. Saya Ya. akan putar ulang Abang Saya berkata percaya bahwa Yesus. Yesus Ya. adalah juru selamatmu secara pribadi. Nenekmu kiper. Haleluya. Jadi begitu Bang. Oke sekarang Bang. Jadi saya terima bicara kasih sebentar sebelum sudah saya turun, berkunjung boleh? di komal saya Bang ya. Terima kasih sudah berkunjung di komal saya. Boleh saya Kiranya bicara Tuhan sebentar? Tuhan Yesus Boleh saya memberkatimu bicara Bang. sebentar? Tuhan Yesus Boleh? memberkatimu Bang. Terima kasih. Nah, tadi itu pendeta Leon ini, karena dia sudah babak belur, dusta-dustanya semua sudah kebongkar selama 2 jam. Dia kaku, kikuk, grogi, ketakutan, gemetaran, dan hampir aja meninggal kurasa tadi. Melihat saya dibawa aja itu kurang lebih 20 menit saya dibawa tidak dinaikkan. Gemetaran dia.
Karena tadi naik saudara kita Matius minta kepada beliau untuk naikkan dan juga pernah janji 1 jam per izin. Tapi saya tunggu sampai hari ini, sampai tadi sebelum saya naik itu dia nggak ada datang muncul kembali. Akhirnya saya ke komalnya dia dan tagih. Kalau dia itu sudah melakukan kebohongan, menunggu 1 jam katanya, saya tunggu 1 jam tapi dia nggak nongol-nongol. Akhirnya dia malu sendiri. Nah tadi materinya memang berat. Materi-materi memang berat. Dan faktanya saya ngajarkan pendeta ini Bible. Saya ngajarkan dia Bible, bahkan dia tidak percaya isi Bible-nya sendiri. Lalu ada framing yang dibentuk. Tadi ketika membaca Matius 12. Angkatan jahat ini minta 1 tanda. Dan tidak diberikan 1 tanda apapun kecuali tanda Yunus. Nah di situ orang-orang Farisi minta sebuah tanda kepada Yesusnya. Memang betul. Dikatakan, guru, kami ingin melihat. Nah, kata ingin kan meminta. Kami ingin melihat. Sementara dia pendeta ini sudah baca, ada teksnya dia baca, tapi dia masih salah. Dia hilangkan kata ingin. Dia katakan gini, guru, kami melihat 1 tanda. Saya tegur, itu bukan melihat, tapi meminta. Meminta 1 tanda. Dia bilang, mana ada kata meminta di situ? Memang tidak ada kata meminta. Tapi ingin melihat itu adalah meminta untuk melihat. Saya jelaskan, tapi dia masih framing juga. Dia katakan kepada jemaatnya, tengoklah ini, semua ini selalu begini kalau baca Bible. Padahal dia yang salah membaca Bible, bukan saya. Nah di ujung, kemudian ketika dia babak belur, dia mengatakan, apakah Anda percaya Yesus? Ya saya percaya, pasti saya percaya. Karena dia adalah Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Nah, saya mau minta kepada dia tadi di ujung, saya boleh izinkan saya bicara, tapi dia nggak bisa membiarkan saya bicara. Dia nyerocos terus. Dia membahas, bicara terus, dia nggak membiarkan saya ngomong klarifikasi. Nah, saya hanya ingin berbicara terakhir ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka percaya Yesus sebagai utusan. Tapi saya tiba-tiba buru-buru di-kick oleh pendeta pembohong pendusta ini, saudaranya iblis. Tapi saya akan kejar terus, kapan hari dia akan debat lagi, buka koma lagi, saya akan muncul lagi. Saya akan tegur lagi. Mungkin dia saya akan masuk ke komalnya lagi, Dinda, untuk kejar beliau. Karena tadi jemaatnya itu kan sudah ada 1.600-an yang nonton. Dia lihat bagaimana dia grogi, kaku, bingung mau jawab apa, keringat dingin intinya. Mengalahkan bintik-bintik darah yang keluar dari tubuh Yesus ketika ketakutan. Itu yang terjadi. Intinya bagaimana dijebak ya, dijebak. Bukan dijebak sebenarnya, Dek. Saya nggak merasa terjebak. Saya memang percaya kepada Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Untuk closingnya menunggu kata-kata cuma bilang seperti itu. Dia menjebak dirinya sendiri. Dia memamerkan kepada khalayak banyak, termasuk kepada jemaatnya kalau dia itu adalah pembohong. Karena dia terakhir dia mengatakan apa? Bersyukur karena Suma sudah mengakui Yesus itu sebagai Tuhannya. Nah, padahal di kalimat terakhir saya mengatakan Yesus itu Muslim, dia itu mengajarkan Islam, makanya saya percaya. Tapi dia framing, Bang Suma sudah percaya Yesus itu Tuhan. Nah itulah kebohongan yang dia bongkar sendiri, yang dia sampaikan ke halayak banyak bahwa sebenarnya saya pendeta Leon adalah pendusta dan pembohong. Aku yakin dia lagi nonton Bang Suma kok. Aku yakin dia lagi menyaksikan Bang Suma sekarang. Biarin, tidak apa-apa. Jadi dia mempermalukan dirinya dengan mengatakan Bang Suma sudah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah itu adalah kebohongan yang nyata dan disaksikan ribuan manusia kebohongan dia itu. Saya katakan Yesus itu Islam, makanya saya percaya. Kalau Yesus itu Kristen, mustahil saya percaya. Karena Yesus di dalam Bible adalah Islam, malah dia sebut juru selamat, juru Islam, maka saya percaya sama dia. Makanya dia diminta dipercaya sebagai apa? Sebagai utusan. Saya percaya dia utusan Tuhan kepada Bani Israel. Saya tidak percaya dia Tuhan. Yang Tuhan itu Kristus yang datang kepada Paulus. Padahal sepanjang debat, diskusi, yang saya bahas itu adalah Yesus palsu. Tapi dia menyangkal, dia menolak, dia katakan enggak, itu bukan Yesus palsu, yang datang kepada Paulus itu asli. Kalau itu datang yang asli, berarti kiamat dong. Tapi karena tidak kiamat, berarti yang datang itu palsu. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di TikTok dan yang ada di YouTube bahwa nyata bagi kita seorang pendeta yang mengaku strata pendidikannya S3, S2, S tontong dan S5 itu ternyata
lisannya dipenuhi oleh kebohongan, dusta. Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu bekerja? Iblis itu bekerja kepada setiap pendusta yang durhaka. Itulah iblis. Ternyata tadi Bang Zuma diskusi dengan iblis. Demikian Dinda, terima kasih banyak. Saya di sini parkum ya. Oke. Masya Allah. Silakan. Ya, sifat-sifat dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, Bang Zuma, salam dari Indonesia Timur, Papua. Oh, Masya Allah. Iya Bang Fatir. Barakallah fiik. Jadi, alhamdulillah di antara penonton tadi, alhamdulillah saya menjadi saksi perdebatan diskusi antara Bang Zuma dan pendeta tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Bawah, dan beliau pada intinya tidak memahami konteks yang ada di dalam Matius yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Iya, Allah. dari bahasanya beliau belum memahami isi Bible-nya sendiri. Gitu. Jadi luar biasa, dan kami Muslim, sekali lagi saya sampaikan, saya sebagai saksi seperti Bang Zuma juga, kami Muslim percaya Isa atau Yesus sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia framing tadi. Masya Allah, melihat kedustaan dari Pak Pendeta tadi itu luar biasa. Bagaimana dia mengajarkan untuk berdusta para jemaatnya itu. Luar biasa, Masya Allah. Allah buktikan sesuatu hal yang baik, sesuatu yang hak pasti akan hak. Tidak ada kedustaan-dustaan situ. Luar biasa. Iya, makasih Vivi, Bang. gimana Vivi, kabarnya Vivi? Ya, lanjut Dinda Almantik. Lanjut. Ya, Saya sebut pendetanya. ibadah dulu sejenak. Habib ini Ya. apa kabar? Lanjut. Oke, Bang. Silakan.